Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una. Allahumma amin. Para pengurus BCM yang kami hormati, para sesepuh, para ustadz, mungkin juga ustadzat yang ada di belakang yang kami hormati, dan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Sepertinya majelis yang sangat membawa banyak kemanfaatan. Insya Allah begitu. Dari suara yang terdengar dari luar itu, insya Allah ini akan membawa kemanfaatan yang besar ke depannya, utamanya khususnya bagi BCM Temanggung. Saya agak grogi, masuk kendaraan banyak sekali. Kemarin di tempatnya Pak Muslim sepertinya 3 kali lipat ini ya Pak Muslim. Wah, ini berarti banyak tokoh-tokoh yang hadir di majelis ini. Lebih grogi lagi, Ustaz Hasan menyampaikan tentang saya yang dilebih-lebihkan. Saya di Asalam tidak ketemu Ustaz Robin. Kalau Ustaz Hasan saya ketemu karena saya masuk 97, Ustaz Hasan alumni 98 kalau tidak salah. 99 ya. Apalagi Ustaz Lanang, Al-Mukarram, Ustaz Kabir ya, yang sudah melalang buana tidak hanya di Temanggung, Jawa Tengah, bahkan mungkin di luar Jawa Tengah. Ya, bukan guru beliau, saya adalah murid beliau. Karena memang guru saya banyak sekali, baik guru yang langsung ataupun tidak langsung. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keringanan untuk melakukan berbagai amalan-amalan, untuk melakukan amal solih sebisa kita semuanya. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus kita syukuri. Karena memang tugas kita semuanya adalah senantiasa beramal solih, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Inilah kegembiraan kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bergembira, ya. Termasuk kita beramal solih, ya. Kita betul-betul bergembira, bersukaria, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal solih. Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beramal itu ternyata kemudian tidak hanya memberikan balasan sesuai dengan amal kita, ya. Bahkan dilebihkan. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi ketika kita semuanya melakukan dosa, Allah hanya membalas sebagaimana dosa yang kita lakukan. Kalau seandainya amal kita itu dihitung seumur kita tanpa ada dosa sedikit pun dari awal sampai akhir umur kita, maka cukuplah surga kita itu seumur kita semuanya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Masya Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam amal-amal tersebut. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita merasa sudah melakukan satu amal baik. Dan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, amal yang kita lakukan itu adalah amal baik. Tetapi kadang-kadang kita tidak mempertimbangkan apakah amalan kita itu memang tepat kita lakukan pada waktu itu, atau mendesak kita lakukan pada saat itu atau tidak. Maka seorang ulama kontemporer, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, memberikan satu istilah namanya fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Ternyata amal-amal itu ada prioritasnya. Katakan sholat itu amalan yang paling utama. Ayyul amali khairun as-salatu ala waktiha. Sholat pada waktunya itu adalah amalan yang paling baik. Sholat fardu. Tetapi apakah sholat fardu itu harus senantiasa ditunaikan pada waktunya ketika ada kondisi tertentu? Maka disinilah pentingnya memahami yang namanya fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas. Istilah ini barangkali istilah kontemporer, istilah modern, yang sebetulnya sejak zaman Rasulullah SAW yang namanya prioritas amal itu sudah ada. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan tentang prioritas amal. Ada amalan yang tinggi sekali derajatnya, besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang kemudian di bawahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah menfirmankan, aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah orang-orang, apakah engkau jadikan, maksudnya, apakah engkau samakan orang-orang yang memberikan minum kepada orang-orang yang haji?
insyaallah. Banyak sekali kalau yang sudah pernah haji itu katanya ini buat haji nih, pengen haji, ya, tereng lakon. Terima kasih. Apakah orang-orang yang memberikan minum, orang yang haji, wa imaratal Masjidil Haram, yang mengurus Masjidil Haram, memakmurkan Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, seperti orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Kaman amana billahi wal yaumil akhir, sebagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Maka Allah mengatakan la yasawun, tidak sama. Tidak sama. Maka banyak ya orang-orang beraktivitas sosial, banyak sekali. Ya. Berjuta-juta, bermiliar-miliar dananya digunakan untuk kegiatan sosial, membantu fakir miskin, membangun sekolah-sekolah, memberikan beasiswa dan lain sebagainya. Maka nilainya tidak ada bandingannya sama sekali dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada bandingannya. Orang yang beriman jelas lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini tidak boleh melihat seseorang itu dari aktivitas fisiknya saja, dari banyaknya kontribusi, karena bisa jadi itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak dilandasi dengan keimanan. Maka iman yang menjadikan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasawuna indallah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini fikih prioritas dalam Al-Quran. Atau ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu antuallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, menghadapkan muka ke barat dan ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Sekali lagi, iman kepada Allah dan hari akhir. Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dicintainya. Dari kurba, kerabat dekat, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Baru wa aqamas shalah. Ternyata aqamas shalah diakhirkan. Wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza adu ila akhiril ayat. Ini juga menunjukkan prioritas aman. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan, bagaimana menginfakkan. Falil walidain, maka yang pertama itu untuk orang tua. Wal yatama wal masakin, dan banyak sekali prioritas amal. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sedekah atau zakat itu untuk fakir miskin, wal amilin, dan para petugas zakat. Wah, didahulukan ternyata ini ambil zakat itu didahulukan, karena kalau tidak ada ambilnya nanti fakir miskin tidak kebagian, tidak ada yang mau zakat. Kalau tidak dipaksa kadang-kadang juga tidak zakat. Inilah bentuk prioritas amal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang
muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan. Ini saya sebetulnya dibatasi sama Ustaz Hasan dengan Ustaz Korobin 30 menit. Kalau tadi waktunya bilang kemarin 30 menit. Hampir bisa beli masuk. Ada satu kisah tentang seorang sahabat Rasulullah. Ini kami menjelaskan mukadimah, ini baru mukadimah tentang fikih prioritas. Suatu hari sahabat mengatakan kunna julusan, kami duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, ya, yatlu alaikum al'an rajulun min ahli jannah, akan datang, akan muncul saat ini seorang penghuni surga. Kami agak singkat hadisnya, tidak perlu kami bacakan secara full karena memang panjang sekali. Tiba-tiba muncul seorang sahabat Ansor dengan nenteng sandal di tangan kirinya, janggutnya meneteskan air wudhu. Ini yang tidak berjanggut itu jenggotnya, ya, jenggotnya. Lihatuhu, ya, karena lihatuhu. Ini jangan baper ya yang tidak berjenggot. Ini ceritanya orang berjenggot meneteskan air wudhu. Ya. Seorang sahabat Ansor. Hari berikutnya Rasulullah juga bersabda akan muncul seorang penghuni surga. Muncul orang yang sama. Sampai 3 kali hari berikutnya Rasulullah juga bersabda yang sama, muncul orang yang sama. Maka ada sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini apa kira-kira ya orang yang dikatakan Rasulullah itu penghuni surga. Maka ketika Rasulullah selesai mengatakan itu, dia ikuti orang tersebut. Kemudian mengatakan, aku punya masalah dengan bapakku. Ya. Aku punya masalah kira-kira dengan bapakku. Bolehkah aku menginap di tempatmu 3 hari? Ya. Kalau boleh ya sudah, aku akan menginap. Kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Kira-kira begitu. Maka kemudian orang tersebut Abdullah bin Amr bin As menginap di sahabat Ansor tersebut. Dalam rangka apa? Untuk memata-matai apa toh yang dilakukan, amalan apa yang menjadikan dia sebagai penghuni surga. Tidak ada yang istimewa ternyata. Tidur ya sudah tidur, nanti ngelilir ya, nah kita ya ngelindur mungkin gitu. Tapi setiap ngelilir itu kemudian bangun, dia takbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai subuh, tidak pernah sholat lail. 3 hari yang dialami oleh Abdullah bin Amr bin As, tidak pernah melakukan sholat lail sampai kemudian tiba subuh, sholat subuh. Kemudian setelah itu, setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As menjelaskan, aku tidak punya masalah dengan bapakku. Tapi masalahnya itu Rasulullah bersabda begini. Aku ingin tahu amalanmu. Maka orang itu mengatakan, ya, saya tidak punya amalan apa-apa, seperti yang kau lihat. Kami bacakan redaksinya dalam hadis ya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu bertanya, "Famal ladzi balagha bika?" Apa amalan yang engkau capai gini kira-kira gini. Sehingga Rasulullah SAW itu
mensabdakan begitu bahwa engkau adalah termasuk ahlul jannah. Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Ya, tidak ada ya kecuali yang kau lihat. Ya. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Akan tetapi aku tidak pernah mendapati di dalam hatiku terhadap orang-orang Islam, seorang pun dari orang Islam itu ghishan, sikap curang. Tidak pernah aku mencurangi orang Islam satupun. Wala ahsudu ala khairin, aku tidak pernah hasad, tidak pernah dengki ala khairin, atas kebaikan Allah iyahu, yang Allah berikan kepadanya. Faqala, maka kemudian Abdullah bin Abbas itu menjawab, hadhillati balagat bika wahyallati la nutiq. Inilah amalan yang engkau sanggup melakukannya, yang kami tidak sanggup melakukan. Ini juga menunjukkan satu ibrah tentang prioritas amal. Ternyata seseorang yang kelihatannya tidak ada amalan, hanya karena tidak pernah curang, tidak pernah melakukan atau tidak pernah ada hasad di dalam hatinya, selalu hatinya itu salim, ada salamatus sadri, ya, keselamatan hati, kebersihan hati, ya. Kemudian kalau bangun tidur zikir, ternyata menjadikan seseorang itu bisa masuk surga yang tidak bisa dicapai oleh seseorang. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya yang namanya prioritas amal. Yang pertama adalah kita harus mendahulukan al-usul minal furu', sesuatu yang prinsip daripada yang cabang-cabang. Kita harus memperhatikan yang pokok daripada yang cabang. Kesalahan dalam beramal secara furu' itu kadang-kadang dimaklumi. Seseorang dalam melakukan sholat mungkin berbeda dengan sholat kita. Menurut kita sholatnya tidak benar, karena Rasulullah SAW menuntunkan begini, tetapi dia melakukannya kok begitu, tidak sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. Tetapi yang namanya seseorang itu beramal sesuai dengan ilmunya. Ilmu yang pertama sampai itu bahwa sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Itu usulnya begitu. Kemudian sholat itu harus dilakukan dengan syarat rukun. Dan kemudian setelah itu adalah sesuai dengan ilmunya juga. Di antara rukun yang utama adalah aniyah. Kemudian dia niat ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu usul utama dari satu amal. Maka bisa jadi amalnya lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seseorang yang mungkin sholatnya kelihatan tertib. Kelihatan tertib ini, dalam tanda petik kelihatan tertib. Karena orang-orang munafik itu sholatnya juga bisa tertib, ya. Tetapi usulnya karena niatnya tidak lillahi ta'ala, maka kemudian tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang mungkin kelihatan kurang secara zahirnya bisa jadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena husnul niyah, kebaikan niatnya atau kebenaran niatnya. Ini bagian dari al-usul, ya, yang harus lebih diperhatikan daripada al-furu'. Mohon tidak disalahpahami bahwa kewajiban sholat atau rukun-rukun sholat dianggap sebagai satu hal yang furu'. Karena kita berbicara bahwa kadang-kadang orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan ilmunya yang sampai pada saat itu. Lebih baik beramal daripada tidak.
Apalagi kemudian para ulama sudah membagi amal itu dengan tingkatan-tingkatan yang memudahkan kita semuanya untuk memprioritaskan. Ada yang wajib, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, kemudian ada yang mubah. Ini kemudian memudahkan kita semuanya jemaah sekalian untuk memilih manakah amalan-amalan yang mestinya diprioritaskan dalam kita melakukannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan hak manusia itu harus diprioritaskan daripada hak amalan yang berkaitan dengan hak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan pada kita semuanya kewajiban-kewajiban. Kadang-kadang kewajiban-kewajiban itu juga beririsan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada manusia. Maka ketika beririsan seperti itu, hak manusia harus didahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebutkan tadi as-sholatu ala waqtiha itu utama. Tapi di jalan mau sholat jamaah, awal waktu ketemu seseorang kok kecelakaan di jalan, kita mungkin didahulukan yang mana gitu? Nulung tiang kok kiri ya? Kalau tak sholat jamaah, sholatul jamaati afdalu min sholatin atau as-sholatu ala waqtiha, awal waktu lebih utama panjenengan lagi riyen nggih nunggu selamat ya. Inilah bagian dari prioritas amal yang seseorang harus memahami. Kalau yang kejadian di Masjid Al-Am itu gimana itu? Baru jamaah, ada imam, ada makmum, salah satu jamaahnya ambruk meninggal. Mana yang sudah jelaskan? Sudah meninggal. Ini jenenge gawe gawean. Bagi tugas ya, imam melanjutkan tugasnya. Kalau sudah ada ya, kalau sudah ada, ini dalam bahasan ini masuk fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menolong cukup bosan gitu. Seandainya membiarkan yang lain dosa enggak kira-kira? Kalau sudah cukup ada yang menolong, ini tingkatan berikutnya namanya fardu kifayah. Ini ngampun, fardu kifayah itu jangan dipahami seperti kita memahami fardu kifayah itu nek satu orang sudah ada yang melakukan, nggih, pun akhirnya sing lain lepas tangan. Kita ngopeni mayit itu ya mbak sakit boten. Nggih nyuceni, nggih ngapani, nggih nyolati, nguduk kuburane, mangke dokane satu orang juga boten nggih. Boten sekap. Ya. Monggo sing jenengane napa malih nguduk kuburan iku sing biasane paling sregep sinten? Sing paling sregep biasanya sing mboten tahu sholat. Maka panjenengan matur nuwun dia sing mboten tahu sholat iku. Nggih to? Kula iki daerah nggih teng daerah tadi nggih. Tetap perhatikan sinten to sing paling sregep niku sing awake kathah gambare. Sudah dapat anu. Nek kula sing kan medon nguduk malah sing kaki sampai nyiwen-nyiweni. Rampung. Ini tentang kewajiban berikutnya fardu ain, kemudian fardu kifayah, dan kemudian yang terkait dengan hak manusia. Rasulullah SAW mengatakan yughfaru li syahid kullu dzambin illa dain. Dimaafkan bagi seorang yang mati syahid itu semua dosanya illa dain, kecuali hutang.
Ini berkaitan dengan hak manusia, harus diutamakan. Saat ini nek kaji kok utang pripun nggih. Wah iki kaji kok utang pripun kita hukumi. Maka memahami ini pun juga tidak harus wah ini ustad Pak Kiai ngendikake nek sing kewajiban terhadap manusia harus didahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Pengusaha kaya nih kok kita gak ada utang mboten nggih. Hutangnya bisa jadwalnya sampai bertahun-tahun nggih, 10 tahun. Nek mikir niku utange ra sida kaji. Maka sesuatu yang menurut perhitungan bisa dihitung hutangnya dan akan bisa diselesaikan, maka tidak masuk dalam hitungan ini atau punya jaminan untuk membayar hutang. Tetapi ini penting kita sampaikan karena banyak orang yang kemudian tidak memperhatikan hak-hak manusia hanya untuk memenuhi keinginan pribadinya. Ya. Atau amal yang memang waktunya sudah membutuhkan, saat itu sudah ditentukan waktunya, itu juga lebih utama dilakukan daripada hal yang lain. Ini yang paling mudah itu panjenengan rawuh wonten masjid kok khutbah sampun dipun nilai. Mendengarkan khutbah itu mendapatkan ilmu. Tetapi ternyata Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Tidak mendengarkan langsung mendengarkan khutbah, tetapi melakukan sholat 2 rakaat. Ini juga bagian dari prioritas amal. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih penting lagi adalah bagaimana kita kemudian memprioritaskan satu amalan yang dirasakan oleh banyak orang daripada yang dirasakan oleh segelintir orang. Ini juga prioritas. Bagaimana kita memperhatikan kepentingan masyarakat umum daripada fisik. Fuqara dan masakin lebih kita pentingkan daripada satu fisik bangunan, termasuk masjid. Maka ada satu masjid itu yang kemudian infaknya ada infak yang memang dikhususkan, ada kotak-kotak khusus untuk fuqara masakin. Bahkan kemudian pembangunan masjidnya diambilkan dari usaha masjid. Ya. Kalau Pak Jazir SP itu sampai mengatakan ketika kalau tidak salah ceramah di Pekalongan gitu ya. Ini masjid yang megah ini suatu saat akan ada jamaahnya. Tidak akan ada jamaahnya. Tinggal menjadi bangunan yang sangat megah. Karena apa? Masyarakat sekitar tidak ada yang sholat di masjid. Anak-anak sudah tidak mengenal sholat. Nah, inilah kemudian yang hendaknya menjadi prioritas utama bagi kita semuanya. Maka saya tadi di jalan itu kemudian ngangen-ngangen kalau hadits yang sangat masyhur sekali, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Tapi kemudian ternyata saya ngangen-ngangen lagi, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ternyata ilmu itu tidak akan tersebar
Kalau tidak, utamanya sedekah jariahnya itu tidak jalan. Ilmu yang bermanfaat itu tidak akan tersebar, tidak akan banyak dinikmati oleh anak-anak kita kalau sedekah jariahnya tidak jalan. Maka kemudian waladin sholihinnya pun juga tidak terbentuk. Ternyata utamanya adalah diantaranya adalah sedekah jariah dalam rangka mengembangkan ilmu agar terbentuk waladun sholihun yad'ullah. Sekarang betapa banyaknya anak-anak itu kadang-kadang membandingkan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Milih sekolah negeri lebih murah, sekolah swasta lebih mahal, terutama sekolah swasta yang meminta uang gedung mahal. Wah, larang tim Briko, SPP-nya larang. Maka ini akan bisa teratasi diantaranya adalah dengan shadaqatun jariyah. Maka ilmu yuntafa'u bihi pun juga akan berjalan. Kalau ilmu yuntafa'u bihi juga berjalan, maka waladun sholih pun juga akan insya Allah akan terwujud. Inilah juga yang akan menjadi kerja kita. Sebetulnya Ustaz Hasan itu kemarin menyampaikan tentang pentingnya berjamaah. Saya sampaikan kemarin di Pak Muslim sudah disampaikan tentang berjamaah ini, berarti Ustaz Hasan itu tidak mengikuti telat ya. Maka ini akan bisa dilakukan tidak sendiri-sendiri tetapi dengan berjamaah bersama-sama. Dan sebagai penutup, kata waktunya sudah panjang sekali, setengah jam lebih di bab ini. Yang penutup ini sebagai renungan bagi kita semuanya, kenapa toh kita harus menimbang-nimbang dan mengevaluasi amal kita sudah sesuai dengan prioritas atau belum. Sebetulnya kami belum menjelaskan begitu banyak karena beberapa poin-poin belum kami jelaskan. Ya. Yang pertama, untuk menimbang keikhlasan dan kejujuran kita dalam beramal. Itu yang pertama. Kenapa kita harus senantiasa menimbang dan mengevaluasi amal kita itu sudah prioritas atau belum? Saya memberikan satu contoh kecil. Di dekat sini, di rumah mertua saya pernah suatu saat mau sholat jamaah itu, kemudian saya beralasan, aduh hujan tak tinggi mau. Ini amal prioritas ini sholat jamaah. Mau ke masjid saya mengatakan hujan. Tetapi saya ingat bahwa setelah Isya saya akan pergi dan waktunya lama, hujannya bisa jadi semakin deras. Maka saya mengatakan kamu tidak jujur. Kamu wegah sholat. Kamu wegah ke masjid. Bukan karena hujan, karena berisya hujan pun kamu akan pergi dengan jarak yang lebih jauh. Ini saya tidak memprioritaskan amal. Ini yang pertama. Kenapa kita perlu selalu mengkaji tentang satu prioritas amal, apalagi ketika bertemu dengan amalan yang lain, mana yang harus saya dahulukan? Apakah betul-betul ini saya memilih ini, apakah satu kebenaran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi amal kita itu banyak, tetapi bukan prioritas. Maka disinilah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW senantiasa menyuruh kita itu untuk beristighfar. Bapak Ibu sekalian, kita itu harus senantiasa beristighfar. Meskipun kita itu merasa tidak melakukan satu kesalahan. Karena bisa jadi amal kebaikan itu tidak prioritas. Ya, tidak prioritas. Harta kita itu mungkin tidak prioritas kita
keluarkan. Karena ada yang prioritas yang tidak kita keluarkan. Ya. Bisa jadi kita memilih satu amalan itu karena mungkin ada perasaan bangga dengan amalan itu. Bisa jadi. Maka disinilah kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nonton salah mboten nggih. Maksum nggih. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar tidak kurang dalam setiap hari 100 kali. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urgensi kita semuanya untuk senantiasa menimbang-nimbang amalan kita semuanya. Apakah yang sudah kita lakukan itu prioritas atau tidak? Kita apakah mementingkan yang sunnah-sunnah dan nyaman dengan sunnah-sunnah, sementara kita meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban. Bisa jadi kewajiban itu adalah kewajiban sosial, kewajiban kepada sesama. Tapi kita banyak mengalokasikan waktu kita itu untuk amalan-amalan yang sunnah-sunnah. Demikian yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau agak ngalor ngidul atau kurang tajam kami menyampaikan, tidak sesuai dengan kebutuhan panjenengan semuanya. Tetapi saya yakin panjenengan semuanya dengan dasar-dasar hadis-hadis Rasulullah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Kami tambahi satu hadis nih. Ada seorang ahli ibadah, suatu hari itu sholat, ada yang mengatakan sholat sunnah, dipanggil ibunya, namanya Juret. Kemudian dalam hatinya, ibuku sholatku ya, kemudian mementingkan sholatku, dipanggil lagi Juret, ya, ibuku sholatku, mementingkan sholatku. Panggil yang ketiga Juret, tetap tidak membatalkan sholatnya, padahal ibunya memanggil sholatnya sunnah sebagian mengatakan. Maka kemudian dalam bahasa Jawa ini orang itu disepatani, ya, disepatani. Kau tidak akan mati kecuali sudah ketemu para pelacur. Maka kemudian betul ada seorang pelacur kemudian menfitnah. Dia itu melakukan zina, kemudian melahirkan, dibawa ke seorang raja. Siapa bapakmu? Siapa? Kamu berzina dengan siapa? Dengan Juret. Juret dipanggil. Sama raja itu suruh menghancurkan semua tempat ibadahnya, itu dihancurkan, panggil. Kemudian disidang Juret. Mana orang yang mengatakan saya berzina dengannya? Itu buktinya apa? Itu bayi. Kemudian ditanya bayi itu, siapa bapakmu? Bapakku adalah seorang pengembala. Itu salah satu bayi yang bisa ngomong, yaitu adalah sahibu Juret. Bayi berkaitan dengan peristiwa Juret yang meninggalkan ibunya atau tidak menyaut panggilan ibunya. Ini fikih prioritas ibu ternyata ya. Sholat tinggalkan. Nah, perlu rasa sholat sunat. Gitu. Kalau ibu bapak memanggil atau menginginkan kita semuanya. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum sebagai tambahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.